Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas aspek hukum kelas B akan mempresentasikan mengenai tugas besar kami dengan mengenai menganalisa perusahaan Ownet Bring Positively. Ini adalah anggota kelompok kami, terdapat Aufar NRP 53, saya Fahri NRP 108 dan Ananta NRP 116. Pendahuluan. Latar belakang. Memulai bisnis memang tidak mudah dan membutuhkan modal yang cukup. Namun, karena kekurangnya kesempatan kerja di Indonesia, masyarakat Indonesia mulai menyadari pentingnya lapangan kerja baru. Hal ini dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa pendirian UMKM akan sangat bermanfaat tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi negara. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar dan terbukti tahan terhadap berbagai macam goncangan krisis ekonomi. UMKM juga salah satu pendorong ekonomi nasional, sehingga UMKM sangat berperan penting dalam bangsa Indonesia. Jumlah UMKM yang terdapat pada Indonesia semakin tinggi setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS tahun 2018, masih ada 64 juta pelaku bisnis yang berkontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia sebanyak 60%. Namun, masih ada permasalahan yang terdapat dalam UMKM pada Indonesia. Kontribusi termaksud terutama pada penyerapan tenaga kerja pada tahun 2005. UMKM Indonesia mampu menyerap 77 juta ribu orang atau sebesar 96,7% dari total tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha skala kecil, menengah, dan besar. Kemudian terdapat rumusan masalah, yaitu apa permasalahan hukum yang dialami oleh OBP, apa solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh OBP, dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui permasalahan hukum yang dialami oleh OBP, mengetahui solusi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi oleh OBP, dan manfaat penelitian terdapat dua bagi UMKM, yaitu makalah ini dapat bermanfaat bagi UMKM karena dengan adanya makalah ini maka UMKM akan mendapatkan sudut pandang baru mengenai aspek hukum untuk usaha dan dapat dijadikan pengambilan keputusan bagi UMKM tersebut. Makalah ini juga dapat bermanfaat bagi penulis karena dengan adanya makalah ini maka penulis dapat menerapkan apa yang telah diajarkan dalam mata kuliah aspek hukum dan tentunya menambah wawasan bagi penulis itu sendiri. Oke, selanjutnya masuk ke bab 2, yakni gambaran permasalahan. Sebab pertama ada profil usaha. Jadi, On Bring Positivity atau OBP adalah sebuah brand fashion yang menjual berbagai macam produk fashion, hasil karya masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan segmentasi pasar kalangan milenial dan generasi Z. OBP sendiri didirikan di Surabaya pada tanggal 8 Maret tahun 2021 dengan menerapkan dua Sustainable Development Goals atau SDG, yakni SDG 8, Decent Work and Economic Growth, dan SDG 10, yakni Reduce Inequalities. Next. Nah, berikut merupakan nilai-nilai dari OBP. Pertama, ada memberikan produk dengan mengutamakan value, nilai fungsional, dan nilai estetika yang tiap desainnya memiliki arti dan cerita. Dua, meningkatkan awareness generasi muda terhadap teman-teman disabilitas sehingga tercipta sense of belonging. Dan yang terakhir, terciptanya win-win solution. Pelanggan mendapatkan barang sesuai selera dan kualitas, namun juga berkontribusi dalam mendukung pemberdayaan disabilitas. Selanjutnya ada visi dan misi dari OBP. Untuk visinya sendiri, menciptakan budaya dan lingkungan kerja yang inklusif, yang layak dan baik bagi teman-teman penyandang disabilitas untuk meningkatkan kualitas hidup melalui pengembangan produk fashion wanita generasi muda dan pemasaran digital. Dan untuk visinya sendiri bisa dilihat di slide. Mungkin bisa di next. Oke, selanjutnya ada struktur perusahaan. Bisa lihat sendiri di struktur perusahaannya terdapat 5 orang, yakni terdiri dari CEO, yakni Zalfa, lalu ada CTO, yakni AB, selanjutnya ada CFO, yakni Zita, lalu CMO, yakni Sekar, dan COO, yakni Ica, dengan dibantu mitra produksi Tiara Handicraft. Untuk produknya sendiri, produk utama dari OBP adalah handbag dengan 2 seri 1 dan juga Gami seri. Kedua produk memiliki daya tarik sendiri dari segi desain, fungsional. Untuk produk Gani series, bahan dasar terbuat dari karung goni, menjadikan produk lebih eco-friendly dan juga sustainable.
Oke, selanjutnya kita membahas tentang konsep dasar UMKM. Berdasarkan UU nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan juga menengah, UMKM merupakan sebuah unit bisnis yang dioperasikan oleh pelaku usaha secara individu, rumah tangga, ataupun badan usaha berskala kecil. UMKM diklasifikasikan menjadi tiga, yakni kecil, mikro, dan juga menengah. Berikut klasifikasinya beserta juga kriterianya. Mungkin bisa dilihat sendiri di layar slide. Bisa next. Oke, selanjutnya gambaran permasalahan mengenai legalitas. Legalitas sendiri jika didefinisikan memiliki arti sebagai perihal keadaan sah atau keabsahan. Dalam konteks usaha, legalitas menjadi satu hal yang wajib dimiliki oleh unit usaha. Legalitas terdiri dari badan usaha dan juga surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Pertama ada badan usaha. Badan usaha didefinisikan sebagai suatu kesatuan yuridis ekonomi yang mendirikan usaha dengan sifat tetap, terus-menerus, dan berkedudukan di wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Badan usaha sendiri diklasifikasikan berdasarkan tiga hal, kepemilikan, status, dan juga bentuk. Selanjutnya legalitas kedua, yakni surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Surat izin usaha perdagangan merupakan izin operasional bagi perusahaan atau badan yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, yaitu berupa kegiatan jual beli barang atau jasa. Jenis-jenis dari SIUP sendiri terbagi menjadi 4, yakni ada SIUP mikro, yang dimana unit usaha yang memiliki modal maksimal 50 juta, SIUP kecil, di mana unit usaha memiliki modal kekayaan bersih maksimal 500 juta, SIUP menengah, di mana modal kekayaan unit usaha maksimal 10 miliar, dan SIUP besar, di mana modal dan kekayaan bersih unit usaha berjumlah lebih dari 10 miliar. Oke, gambaran permasalahan terakhir yakni tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan hal yang penting dan dimiliki oleh segala bisnis. OBP sendiri belum memiliki karyawan atau pekerja tetap. Selain dari 5 orang pengurus utama, manajemen OBP hanya mempekerjakan seorang desainer dengan status freelancer. Status freelancer ini tentu memiliki risiko-risiko sendiri karena status freelancer juga dianggap sebagai outsourcing. Berikut beberapa risiko yang mungkin terjadi dalam konteks outsourcing freelancer dari OBP ini. Pertama ada risiko bocornya data dan rahasia perusahaan, risiko ketergantungan pada pekerja outsource, risiko desain produk diimitasi atau ditiru, dan juga risiko mogok kerja. OBP perlu memperhatikan hal-hal seperti rahasia dan informasi perusahaan agar tidak disalahgunakan oleh pekerja outsource. OBP perlu memperhatikan beberapa hal mengenai keterkaitan, meliputi upah, hak kewajiban pekerja, dan lain sebagainya. Penelitian ini akan dibahas mengenai pilihan outsourcing yang dilakukan oleh OBP dan juga persiapan dalam proses hiring karyawan atau pekerja tetap bagi perusahaan. Dan hal ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ya, selanjutnya ada metodologi penelitian di mana membicarakan mengenai waktu, jenis data, jenis objek penelitian, di mana waktu wawancara yang kami lakukan adalah via Google Meet pada tanggal 5 Desember 2021 bersama OBP dengan jenis data yaitu data langsung dari sumber asli yang bertindak sebagai milik usaha dan dikembangkan lebih lanjut seperti teori, data, dan informasi yang didapatkan dari jurnal. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif melalui wawancara dengan objek penelitian permasalahan legalitas dan ketenagakerjaan UMKM di Own Green Positivity atau OBP. Next. Lalu ada metode pengumpulan data di mana hasil wawancara dengan narasumber yaitu pemilik dari OBP yaitu Alia Zalfa sebagai berikut profil OBP, kondisi OBP saat ini, dan analisis data. Kelompok kami menggunakan analisa deskriptif. Next. Berlanjut ke hasil penelitian, terdapat bagian pertama yaitu mengenai legalitas. Sejalan dengan anggota dalam OBP, usaha ini lebih cocok untuk melakukan pendirian CV sesuai dengan hukum yang berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD, khususnya pasal 19 sampai 21 yang mengatur tentang persekutuan komanditer atau CV. Sebagai perusahaan yang masih tergolong baru, OBP dapat menulis pendirian CV atau persekutuan komanditer saat bisnisnya sudah sustain atau berkelanjutan. Next. Adapun tahap pendirian CV sebagai berikut. Jadi ini ada tahapan-tahapan pendirian CV yang bisa dilihat dalam slide. Next.
Dengan mendirikan CV, OBP sudah resmi memiliki badan usaha yang legal dan sesuai hukum. Selain itu, terdapat juga surat izin yang harus dimiliki oleh OBP. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 36 ayat 1 dan 2, UMKM perlu memiliki bukti legalitas usaha. Bukti ini bisa dalam bentuk surat izin usaha, tanda bukti daftar, atau tanda bukti pendataan. Maka dari itu, penting bagi OBP untuk memiliki bukti legalitas usaha. Next. Melihat dari sisi kekayaan perusahaan, OBP tidak diwajibkan untuk memiliki SIUP. Namun, sebagai perusahaan yang ingin terus berkembang dan memiliki legitimasi di mata hukum, di waktu mendatang OBP perlu mengurus SIUP mikro, yaitu surat izin bagi perusahaan yang memiliki kekayaan kurang dari 50 juta rupiah. Berikut tahapan perusahaan SIUP yang bisa dilakukan oleh OBP yang bisa dilihat dari slide. Next. Lalu di bagian kedua ada ketenagakerjaan, di mana saat ini OBP baru memiliki freelancer, namun kedepannya OBP memiliki rencana untuk menambah tenaga kerja atau menambah karyawan. Dalam hal ini terdapat juga peraturan untuk tenaga kerja, didasari dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana pasal 79 secara garis besar mengenai waktu istirahat, cuti, dan jam kerja, dan pasal 88 mengenai secara garis besar berbicara mengenai upah. Kedepannya, jika OBP memutuskan untuk mempekerjakan karyawan, maka terdapat dasar hukum yang harus ditaati oleh OBP. Next. Berlanjut ke kesimpulan, On Brand Positivity atau OBP adalah sebuah brand fashion yang menjual berbagai macam produk fashion hasil karya masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas dengan segmentasi pasar kalangan milenial dan Gen Z. OBP didirikan di Surabaya pada tanggal 8 Maret 2021 dengan menerapkan dua SDG atau Sustainable Development Goals, yaitu nomor 8 dan nomor 10. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dengan perwakilan dari OBP yang membahas dua permasalahan, yaitu legalitas ketenagakerjaan, di mana kedua permasalahan ini harus sesuai dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Next. Saran yang dapat diberikan kelompok kepada OBP adalah segera membuat atau melakukan pendirian badan usaha CV sesuai dengan hukum yang berlaku di saat OBP sudah sustain. Selain itu, saran yang dapat diberi kelompok adalah jika kedepannya OBP memiliki karyawan, maka harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada undang-undang yang berlaku yang sudah dibahas dalam penelitian ini. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.